Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan di sore hari ini, saya Maria Karolinda Mbulu akan membawakan khotbah dengan tema kebangkitan yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17 yang mengisahkan tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, di tengah wabah pandemi COVID-19 yang kita alami dan juga kita dengar di media massa maupun media sosial berupa kematian anggota keluarga, sahabat, kenalan kita yang terinfeksi virus ini. Kematian tersebut datang secara tidak terduga dan tentunya kita semua tidak menginginkan kematian seperti ini, karena kita tidak dapat melihat atau mengunjungi untuk terakhir kalinya karena aturan protokol kesehatan yang ketat yang melarang orang untuk berkumpul dalam jumlah banyak. Bagi setiap orang Kristen yang beriman akan kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, kematian tidak melulu dimengerti sebagai kenyataan akan kebinasaan badan atau tubuh, tetapi kematian merupakan sebuah peralihan. Dalam kematian terdapat peralihan dari suatu dunia kepada dunia yang lain. Dari dunia yang kita bisa lihat kepada dunia yang tidak dapat kita lihat. Akan tetapi dalam dunia yang satu itu, manusia tidak mati terus, tetapi ia akan mengalami kebangkitan kehidupan yang baru. Dan dasar dari pengalaman ini adalah iman yang utuh yang dimilikinya sejak ia hidup di dunia yang nyata. Jika kita orang Kristen, kita mengimaninya, maka kita akan memperoleh kebangkitan sekalipun kita sudah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17 mempertegas bahwa berkat iman seorang ibu janda dan orang-orang yang berada di sekitarnya, pemuda Nain yang telah mati dalam usungan itu bangkit dari kematiannya. Kehilangan orang terdekat jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Peristiwa kebangkitan pemuda Nain menunjukkan kepada kita sekalian dua hal penting, yaitu yang pertama, aspek kemanusiawian Yesus yang mana berbela rasa dengan penderitaan sesama. Ketika ia melihat kesedihan ibu janda yang ditinggalkan oleh anak satu-satunya itu, ia merasa tergerak hatinya. Gerakan hati Yesus lahir dari belas kasihan yang amat besar atas penderitaan dan kesedihan ibu janda itu. Dalam gerakan hatinya itu, meringankan langkah kaki Yesus untuk mendekati usungan itu dan menyentuhnya. Pada akhirnya, ia membebaskan penderitaan ibu janda itu dan menghilangkan kesedihannya dengan membangkitkan anak itu.
Ungkapan mendekati menurut penginjil Lukas berarti selalu berada dan tidak jauh dari penderitaan sesama. Yesus tidak memalingkan pandangannya ketika mendapatkan peristiwa sesama, tetapi justru mendekati. Sedangkan ungkapan menyentuh menandakan bahwa Yesus benar-benar mencintai orang yang kecil, yang tidak memiliki harapan apapun dalam situasi yang paling sulit. Belas kasihannya memancarkan cinta yang amat besar bagi orang lain yang menaruh harapan dan bergantung padanya. Di sini, ketergantungan ibu janda itu disimbolkan dengan tindakannya, yaitu menangis. Bahwa dalam tangisan itu tersingkap keyakinan penyerahan diri yang total kepada Yesus untuk menghidupkan kembali anaknya. Aspek yang kedua, yaitu aspek keilahian Yesus, di mana sabda yang memiliki daya kebangkitan. Ringannya langkah kaki Yesus untuk mendekati dan menyentuh usungan pemuda Nain yang mati, didasarkan atas belas kasihannya itu, memunculkan suatu daya baru dalam sabdanya sendiri. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sabda itulah sabda kebangkitan yang memiliki kekuatan ilahi. Sabda kebangkitan itu menunjukkan satu kuasa Yesus yang amat besar dan mendayakan orang yang tiada pengharapan lagi. Sabda Yesus adalah sabda Allah sendiri yang hadir dalam dirinya. Peristiwa kebangkitan dalam Injil Lukas mengajarkan kepada kita suatu sikap pasrah dan menaruh harapan secara total kepada Allah bahwa orang mati akan dibangkitkan berkat imannya. Sebagai manusia, kita bisa mengalami seperti yang dirasakan oleh ibu janda dan orang-orang lain yang kehilangan seorang pemuda yang amat dicintainya. Namun, janganlah menangisi kematian itu berlarut-larut, melainkan serahkan peristiwa itu kepada Allah saja, dan yakinlah bahwa Allah dalam diri Kristus akan membangkitkannya, sebab Ia adalah buah sulung kebangkitan bagi orang mati. Kebangkitan merupakan sebuah tanda bahwa kita masih berharga di mata Allah, sekalipun kita tidak berharga lagi di mata dunia. Semoga Tuhan memberkati.